Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Farmasi A akan membahas mengenai evaluasi keamanan uji praklinik. Berikut untuk nama-nama anggota kelompok kami. Uji toksisitas akut. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Nomor 7 Tahun 2014, uji toksisitas akut adalah pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pajanan sediaan atau zat uji yang diberikan dalam dosis tunggal maupun berulang secara oral dalam waktu 24 jam. Selanjutnya ada uji toksisitas kronis. Uji toksisitas kronis sendiri itu adalah pemeriksaan dampak toksis hewan uji yang terjadi setelah hewan uji diberi zat uji dalam dosis berulang selama hidupnya. Prinsip dasar pengujian toksisitas ini hampir sama dengan pengujian toksisitas subkronis, namun dalam pengujian toksisitas kronis, zat uji harus diberikan kepada hewan uji selama minimal 12 bulan. Tujuannya adalah untuk melacak efek toksiknya yang terjadi setelah zat uji diberikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini memungkinkan pengumpulan data tentang dosis efek tidak ditemukan atau NOAEL dan informasi umum tentang toksisitas. Kami mengutip dari Trivani AN tahun 2024. Selanjutnya ada uji toksisitas kronis. Uji toksisitas kronis sendiri itu adalah pemeriksaan dampak toksis hewan uji yang terjadi setelah hewan uji diberi zat uji dalam dosis berulang selama hidupnya. Prinsip dasar pengujian toksisitas ini hampir sama dengan pengujian toksisitas subkronis, namun dalam pengujian toksisitas kronis, zat uji harus diberikan kepada hewan uji selama minimal 12 bulan. Tujuannya adalah untuk melacak efek toksiknya yang terjadi setelah zat uji diberikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini memungkinkan pengumpulan data tentang dosis efek tidak ditemukan atau NOAEL dan informasi umum tentang toksisitas. Kami mengutip dari Trivani AN tahun 2024. Pertama, segera menghentikan atau menurunkan dosis obat pada kelompok pelakuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, pemeriksaan histopatologi organ ginjal harus dilakukan secara mendetal untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan jaringan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan fungsi ginjal melalui analisis biomarker. Yang keempat, pemeriksaan urinalisis lengkap dilakukan untuk mendeteksi protein urea, hematuria, atau kristal urea yang mengidentifikasi kerusakan ginjal. Yang kelima, evaluasi parameter hematologi dan biokimia darah lainnya. Yang keenam, melakukan studi dose-response relationship dengan menguji berbagai tingkat dosis untuk menentukan dosis maksimum yang dapat mentolerirkan atau ditoleransi atau maksimum tolerated dosis atau MTD dan dosis tanpa efek toksik yang teramati atau no observed adverse effect level atau NOAEL. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu studi recovery atau washout period perlu dilakukan dengan memberikan periode pemulihan setelah penghentian obat untuk mengevaluasi reversibilitas efek toksisitas atau toksiknya. Kami mengutip dari Kurniawan et al. Tahun 2024. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan NOAEL dan bagaimana cara menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? NOAEL sendiri itu dosis tertinggi dari suatu zat uji yang tidak menimbulkan efek toksik yang dapat diamati secara statistik atau biologis pada hewan uji selama periode pengamatan tertentu. Untuk menentukan dosis awal yang aman, yang pertama bisa menentukan nilai NOAEL dari hasil uji subkronik atau kronik pada hewan. Yang kedua, mengonversi NOAEL ke human equivalent dose. Yang ketiga, menerapkan faktor keamanan atau safety factor. Bisa dihitung dengan rumus di samping. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini. Yang pertama, menunjukkan efek toksik jangka panjang termasuk kerusakan organ target seperti ginjal dan hati. Yang kedua, menentukan dosis aman untuk penggunaan berulang dan batas paparan yang tidak menimbulkan bahaya. Yang ketiga, memprediksi potensi efek pada manusia seperti nefrotoksisitas atau hepatotoksisitas yang mungkin muncul setelah penggunaan jangka panjang. Yang keempat, menjadi dasar penentuan NOAEL dan LOAEL yang digunakan untuk menghitung dosis klinik awal. Alasannya yaitu pada uji toksisitas kronik yang berlangsung selama 28-90 hari, dirancang untuk mengidentifikasi efek kumulatif dari paparan berulang obat, mengevaluasi toksisitas organ target, dan menentukan dosis yang aman untuk uji klinik jangka panjang. Banyak efek toksik seperti kerusakan ginjal, hepatotoksisitas, neurotoksisitas, atau perubahan hematologi baru muncul setelah paparan berulang karena akumulasi obat atau metabolitnya dalam jaringan target. Yang kedua yaitu uji toksisitas kronik yang berlangsung selama 6 bulan hingga 2 tahun atau lebih, penting untuk mengevaluasi keamanan jangka panjang obat, terutama untuk penyakit kronis yang memerlukan terapi jangka panjang seperti kanker. Studi kronik dapat mengidentifikasi efek toksik yang lambat berkembang seperti karsinogenisitas, mutagenisitas, teratogenisitas, atau toksisitas reproduksi yang tidak terdeteksi dalam studi jangka pendek. Untuk obat anti kanker, evaluasi kronik sangat krusial karena pasien mungkin menerima terapi dalam jangka waktu yang lama, dan efek samping jangka panjang seperti nefrotoksisitas, kardiotoksisitas, atau neuropati perifer dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, evaluasi toksisitas merupakan tahap penting sebelum obat diuji pada manusia. Peneliti harus melakukan uji toksisitas lanjutan seperti subkronik dan kronik untuk memastikan keamanan obat, terutama bila ditemukan kerusakan organ pada uji awal. Nilai NOAEL digunakan untuk menentukan dosis awal yang aman dalam uji klinik dengan memperhitungkan faktor keamanan. Uji subkronik dan kronik sangat penting karena memberikan gambaran efek toksik jangka panjang, menentukan batas dosis aman, dan menjamin keselamatan pasien pada tahap pengembangan obat berikutnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.